Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Pagi hari ini kita sungguh dikuatkan lagi dengan sabda Tuhan dalam pengakuan Petrus yang pada hari ini kita dengar dengan lantang. Engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Saudara-saudari, ini adalah sebagai satu bentuk yang kita sebut dengan pengakuan iman dalam gereja. Kalau kita menyebut gereja, orang biasanya cenderung mengatakan gereja itu adalah pengurus, atau bahkan gereja adalah gedung. Gereja itu adalah hierarki. Bukan. Gereja itu yang pada hari ini disebut pada kesempatan Injil dalam Matius. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu ada dalam bahasa Yunani eklesia, itulah kata gereja itu dimulai. Jadi gereja itu adalah jemaat. Jemaat itu adalah kita. Jadi kalau menunjuk siapa itu gereja, ya kita. Kenapa kita? Saudara-saudari, tentu jawabannya adalah karena kita punya pengakuan yang sama seperti Petrus, yang diucapkan oleh Petrus pada waktu di daerah Kaisarea Filipi ini. Jadi Yesus yang sedang berjalan bersama murid-muridnya, dia tiba di daerah Kaisar Filipi dan bertanya tentang siapakah dirinya. Tentu pertanyaan itu bukan tiba-tiba langsung ditanyakan, dia sudah berjalan kemana-mana, sudah berkeliling dari kota-kota dan desa. Tapi kenapa di daerah itu dia bertanya? Dan kenapa pada saat itu dia bertanya? Tentu hal ini ada banyak hal yang kita harus renungkan. Yang pertama adalah bahwa ketika bertanya demikian, Yesus pasti mau mengetahui. Ketika sudah melaksanakan tugas-tugasnya, ada mukjizat, ada pengajaran, ada kesembuhan. Lalu apa kata orang terhadapku dan apa kata engkau terhadapku, atau para murid kepada Yesus? Yesus bertanyanya 2 kali. Nah,
Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan ini sebelum dijawab oleh murid-murid, kita akan mengetahui dulu daerah Kaisarea Filipi ini. Daerah ini adalah daerah di mana banyak sekali orang-orang asing di luar dari Israel itu yang juga memiliki suatu kepercayaan, dan itu sangat kental sekali dengan budaya Helenisme, yaitu budaya orang-orang Yunani dengan dewa-dewanya, bahkan juga dewa-dewa yang juga kebanyakan juga pada waktu itu sudah muncul sebelum orang-orang Yahudi ada di situ. Dan seringkali budaya-budaya asing itu sangat mengganggu orang-orang Israel juga, yang kadang-kadang juga terpikat dengan dewa-dewinya di situ. Dan di tempat itu juga banyak didirikan juga kuil-kuil, terutama pemerintahan pada waktu itu Herodes mempersembahkan juga, karena ditaklukkan oleh Roma, mempersembahkan kuil untuk Kaisar di situ ya, bukan untuk saya, untuk Kaisar Agustus waktu itu ya. Dan tentu pada waktu itu dia memberikan itu adalah sebagai suatu tanda tunduk kepada Kaisar. Dan di situ banyak juga orang-orang yang asing dalam budaya dewa-dewi itu. Disitulah konteksnya Yesus bertanya, siapakah aku ini dibandingkan yang ada disembah oleh orang-orang asing yang ada di situ. Dan tentu orang-orang yang sudah memberikan atau sudah mendapatkan yang namanya kesembuhan, mukjizat, itu kemudian menyimpulkan Yesus itu siapa. Dia ini adalah nabi, dia ini Elia, dia ini Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dan sebagainya. Kata orang itu. Tetapi kata engkau siapakah aku? Petrus ditanya dengan juga murid-muridnya, dan Petrus yang menjawab, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Saudara-saudari, ini adalah satu jawaban yang membuat kita menjadi gereja yang dipanggil memiliki kesamaan jawaban dengan Petrus. Kalau saudara-saudari ditanya juga sama Tuhan hari ini, siapakah aku ini? Jawabannya jangan lain. Kalau jawaban yang lain kita tidak seiman dengan Petrus. Kita tidak jadi gereja. Jawabannya harus sama. Jadi kalau orang ditanya siapakah aku ini atau siapakah Yesus bagimu, jawabannya jangan lain daripada Petrus. Jawabannya yang sama. Akulah atau engkaulah adalah Mesias putra Allah yang hidup. Ini dua kata yang sangat kuat sekali, yang tidak boleh ada suatu hal yang diganggu-gugat. Karena kata-kata ini membedakan dengan dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang asing di situ, dan juga membedakan dengan pengakuan orang-orang yang pernah mendapatkan yang namanya mukjizat oleh Yesus. Jauh Petrus dan juga para murid mengakui lebih daripada itu. Lebih daripada dewa-dewi yang disembah di situ, dan lebih dibandingkan dengan para nabi yang sudah hadir pada waktu itu. Kenapa? Mesias. Mesias ini tentu saja adalah bukan saja dinanti-nantikan akan ramalan bahwa dia akan datang menyelamatkan, tetapi karena memang dia dipilih untuk memberikan keselamatan. Dia adalah penyelamat. Dia adalah yang satu-satunya bisa membebaskan. Dan juga dialah ini yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan. Dan sebagai putra Allah yang hidup ini tentu kata ini membedakan. Ini bukan dewa-dewi yang disembah dalam bentuk patung-patung dan juga batu-batu yang tidak hidup. Yang di sini adalah hidup yang tinggal bersama dengan kita. Tinggal bersama dengan para murid itu dan tinggal bersama orang-orang yang disembuhkan pada waktu itu. Jadi Allah yang menyelamatkan, yang hidup tinggal bersama dengan kita. Ini pengakuan iman kita. Jadi Allah itu yang adalah penyelamat. Allah bukan hanya menciptakan tapi menyelamatkan. Dan yang menyelamatkan itu tidak di hari atas, tetapi dia tinggal bersama dengan kita. Allah yang hidup tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, ini pengakuan iman yang tentu saja menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Kalau kita dipanggil menjadi gereja dan kita ditanya hal yang sama, ya sama jawabannya. Kita harus mengakui Yesus adalah penyelamat dan dia tinggal bersama dengan kita.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita sungguh-sungguh merasakan keselamatan itu dan Yesus yang tinggal bersama dengan kita? Karena kita harus mengakui iman itu dalam baptisan itu. Pertanyaannya itu dan jawabannya itu. Kenapa mau menjadi Katolik? Kenapa mau dibaptis? Ya karena Yesus sebagai penyelamat dan dia ada bersama dengan kita. Nah, ini tantangan juga. Kadang-kadang kita juga mengakui Yesus adalah penyelamat, tapi kita jarang merasakan keselamatan. Atau bahkan kita juga merasa kapan Tuhan menyelamatkan saya. Ini kontradiktif. Kita mau ikut dengan iman seperti Petrus, tapi kita jauh dari rasa diselamatkan sama Tuhan. Atau kita kurang pengalaman diselamatkan. Atau bahkan kita tidak ingat kapan Tuhan menyelamatkan saya. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan yang hidup tinggal bersama dengan kita kok rasanya jauh sekali. Ini adalah suatu renungan buat kita bahwa ketika kita dipanggil dengan iman yang sama, jawaban yang sama, kita perlu juga merasakan bagaimana rasanya diselamatkan dan Tuhan tinggal bersama dengan kita. Saudara-saudari terkasih, tentu kalau ini adalah suatu jawaban para murid, maka Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Orang-orang yang mengakui iman itu, yang diselamatkan dan Allah tinggal bersama dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Nah, cara salah satu kuncinya untuk melihat iman itu apakah sungguh-sungguh menjadi suatu pengalaman yang hidup, kita lihat saja orang-orang Katolik yang sudah lama jadi Katolik, apakah bahagia atau tidak, apakah senyumnya lebar atau tidak, apakah kalau ke gereja bersungut-sungut atau tidak. Nah, ini kalau saya lihat pagi ini semuanya sangat sukacita. Berarti semuanya semangat mengalami keselamatan Tuhan. Prodiakon dengan sukacita datang pagi-pagi ya, bercanda sana sini, begitu ya, senyum sana sini, walaupun semua senyum ditutup pakai masker semua gitu ya. Tapi saya lihat dari wajahnya semua sangat gembira semua. Bapak Ibu juga yang datang ke sini datang saling menyapa, sangat gembira. Inilah yang disebut pengakuan iman jemaat yang dipanggil Tuhan. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini juga bagikan senyum itu, bagikan kegembiraan itu, bagikan sukacita itu kepada orang. Karena itu adalah reaksi orang yang diselamatkan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat dan tinggal bersama dengan kita, maka kita diselamatkan, punya pengalaman diselamatkan. Tentu banyak pengalaman diselamatkan, tapi yang paling penting pengalaman diselamatkan dari maut. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang itu dengan kata lain batu yang kokoh dan alam maut tidak akan menarikmu atau alam maut tidak akan menguasainya. Ini kalau dalam cerita, dalam budaya Helenisme ya, alam maut itu ya, alam maut budaya Yunani itu, alam maut itu adalah seperti situasi yang gelap, situasi tempat yang pokoknya adalah menyeramkan dan itu menyedot, lubang yang menyedot orang ke alam maut yang membuat orang itu pasti tidak sangat senang di situ dan menderita di situ. Alam yang membuat orang itu tidak merasakan kebahagiaan, hanya penderitaan saja dan itu menyedot. Dan batu karang ini seolah-olah menutup yang namanya lubang yang menyedot itu, alam maut itu. Lubang itu ditutup oleh Petrus dengan pengakuan iman itu, dengan batu karang itu yang tidak terbuka. Dan kunci kerajaan surga diberikan. Lubangnya ditutup, alam maut disumbat, dan kerajaan surga ada di tangan mereka yang mengakui itu. Enggak, bagaimana bahagia orang-orang Katolik dan orang-orang yang dibaptis. Lubang maut ditutup dan kunci kerajaan surga diberikan dalam gereja itu. Ini adalah tanda-tanda orang bahagia. Ya, tentu kalau orang mengatakan kapan saya diselamatkan, kapan saya merasa diselamatkan, tinggal merefleksikan, mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa pengalaman hidup itu. Tetapi yang jelas Tuhan sudah menyumbat alam maut itu yang tidak menguasai kita.
kegelapan, kuasa-kuasa yang jahat itu disumbat dengan pengakuan iman itu. Dan kunci kerajaan surga diberikan bagi yang mengakui iman yang sama. Maka saudara-saudari, betapa bahagianya menjadi orang Katolik, betapa gembiranya dan bangganya kita menjadi Katolik yang dibaptis, mengakui iman itu, iman yang membuat kita dibebaskan dari alam maut dan diberikan kunci kerajaan surga. Dan tentu saja hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita sekarang. Kalau memang kita diselamatkan, kalau memang Tuhan tinggal bersama dengan kita, bagaimana sekarang reaksi kita? Kalau kita melihat orang-orang di TV-TV dalam berita-berita itu ketika dia diselamatkan dari bencana banjir, dari bahaya kebakaran oleh tim rescue gitu ya. Semuanya punya kesaksian, aduh saya terima kasih habis ini. Saya mau bersyukur karena saya sudah diselamatkan dari banjir, ada tim penolong, ada yang kebakaran tadi saya sudah selamat. Walaupun harta saya ludes tidak apa-apa tapi saya selamat. Dia mengabarkan, di wawancara dia berita, wah luar biasa tim penyelamatnya. Dia memberitakan penyelamatan itu. Dia bersyukur atas penyelamatan itu. Nah itulah reaksi orang yang diselamatkan. Reaksi orang yang merasa mendapatkan suatu pengalaman yang baik dari keselamatan itu. Maka pesannya adalah bagaimana kita yang sudah diselamatkan, mengaku iman yang sama, mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa, juga punya reaksi orang-orang yang diselamatkan. Gembira, sukacita, membagikan rahmat itu, memberitakan berita keselamatan itu kepada banyak orang, pengalaman hidup kita yang diselamatkan, dan juga janji-janji Tuhan ini, alam maut dan kunci kerajaan surga diberikan. Semoga pengakuan Petrus ini yang adalah pengakuan kita sebagai jemaat yang didirikannya, membuat kita juga menjadi semangat dalam hidup menggereja. Tuhan memberkati kita. Amin.